Orang Kristen tidak memiliki solidaritas terhadap sesama orang Kristen di Palestina. Benarkah demikian? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Ini kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Jujur ya, boleh ya, bahwa orang Islam itu solidaritas antar sesama itu lebih dari orang Kristen. Jangan dikritik, kalian duduk di sini dan mengkritik mereka. Mereka membayar tenaganya, waktunya, uangnya, pergi ke Palestina demi menolong sesama saudara muslim. Dan orang Kristen apa yang mereka lakukan? Mereka diam saja kan? Karena di Palestina juga banyak orang Kristen. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita, 1 Yohanes 3 ayat 18, hendaklah kamu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Tidak ada satupun orang Kristen, satu denominasi gereja atau gereja-gereja besar yang berpikir, yang punya ide, mari kita kumpulkan uang dan kita tolong saudara-saudara Kristen yang di Palestina. Benar? Ini kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Jujur ya, boleh ya, bahwa orang Islam itu solidaritas antar sesama itu lebih dari orang Kristen. Jangan dikritik, kalian duduk di sini dan mengkritik mereka. Mereka membayar tenaganya, waktunya, uangnya, pergi ke Palestina demi menolong sesama saudara muslim. Dan orang Kristen apa yang mereka lakukan? Mereka diam saja kan? Karena di Palestina juga banyak orang Kristen. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita, 1 Yohanes 3 ayat 18, hendaklah kamu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Tidak ada satupun orang Kristen, satu denominasi gereja atau gereja-gereja besar yang berpikir, yang punya ide, mari kita kumpulkan uang dan kita tolong saudara-saudara Kristen yang di Palestina. Benar? Ada saja ibu pendeta satu ini. Lucu dan sedikit tidak masuk akal ya. Begini Bu Pendeta, saya mau bertanya kepada Anda, apakah Anda juga orang Kristen? Ya, pasti Anda orang Kristen karena Anda kan seorang pendeta. Sekarang saya bertanya kepada Anda, sebelum Anda ditanya, saya bertanya kepada Anda, sebagai orang Kristen apakah Anda juga sudah menyumbang ke Palestina? Sudah? Apakah gereja Anda juga sudah berpartisipasi ke sana? Sudah apa belum? Mengapa belum? Begini ya Bu ya, saya memberitahu kepada Anda. Orang Kristen itu terkenal sebagai orang yang penuh dengan kasih. Kita bisa melihat di mana ada bencana-bencana, biasanya orang-orang Kristen itu berpartisipasi. Bahkan terkadang pada saat mereka menyumbang, mereka itu tidak mau menyebutkan namanya. Mereka lebih memakai inisial atau NN atau hamba Tuhan atau yang lain-lain lah seperti itu. Lalu kalau begitu, mengapa banyak orang yang sedikit ragu membantu orang-orang di Palestina, orang-orang Kristen di sana maksudnya ya? Karena mereka nggak tahu bagaimana caranya, itu yang menjadi masalahnya. Kalau mereka tahu bagaimana cara menyampaikan bantuannya ke sana dan memastikan sampai kepada orang-orang Palestina di sana, pasti mereka akan membantu. Dan itu pun bukan atas nama gereja atau organisasi. Jadi Anda harus paham itu harusnya. Mari kita berkhotbah, memberikan khotbah yang memberikan motivasi. Stoplah membanding-bandingkan. Apalagi membanding-bandingkan itu dengan agama lain. Stoplah. Lebih baik kita memotivasi itu menggunakan firman Tuhan supaya orang lebih cinta akan firman Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat orang Kristen yang menurut Anda itu tidak peduli itu, yang menurut Anda kurang peduli dengan orang percaya sesama orang Kristen yang lainnya itu. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan kok, selain daripada membanding-bandingkan. Bagaimana Anda ini? Marilah kita mengajarkan firman Tuhan. Dan satu lagi saya mau beritahu kepada Anda,
Coba Anda searching di Google, searching banyak-banyak gitu. Negara-negara yang memberikan bantuan ke Palestina. Coba perhatikan, itu kan banyak itu negara-negara Kristen juga kan. Coba perhatikan, sudah Anda perhatikan? Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa orang Kristen itu tidak seperti yang Anda bayangkan. Berhentilah berpikiran negatif terhadap agama Anda sendiri. Kalau Anda saja berpikiran negatif seperti itu, apalagi orang lain. Agama kita itu berharga karena kita menghargai. Dan itu yang harus kita pegang. Kalau kita sendiri nggak bisa menghargai agama kita, bagaimana orang lain akan menghargai agama kita? Jadi mari kita mengkhotbahkan sesuatu yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan sukacita dan mendatangkan damai sejahtera. Salam, Tuhan Yesus memberkati.